Ya, Shalom. Selamat sore menjelang malam, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama dalam ibadah kaum wanita. Hari ini juga kita kehilangan salah seorang kerabat terdekat kita, almarhum Ibu Deborah Titik Firdiati, yang akhirnya setelah melewati begitu lama perjuangan hidup melawan kesakitannya, hari ini Tuhan telah panggil berpulang kembali ke rumah Bapa di surga. Dan ini mengingatkan kita kalau setiap hari-hari dalam hidup kita itu sangat penting. Kita tidak pernah tahu akhir hidup kita kapan, tapi marilah kita terus bersama-sama. Selama kita diizinkan, selama kita memiliki waktu, mari kita terus beribadah, berdoa, dan bersekutu bersama-sama. Pada hari ini akan dimulai, akan dipimpin oleh Ibu Diah Susanti, lalu dilanjutkan oleh Ibu Ina. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan pada Ibu Sus. Ya, Shalom. Shalom. Kami bersyukur Tuhan masih izinkan kita untuk bisa melakukan ibadah kaum wanita pada sore malam hari ini. Dan kita menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan. Kami serahkan untuk ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak buat waktu saat ini. Kalau Engkau masih izinkan kami, boleh mengikuti ibadah kaum wanita. Kami serahkan Tuhan, biarlah semua bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Kami mohon terus penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya Engkau pasti tolong dan campur tangan atas kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ucapan dan doa kami. Haleluya. Amin. Ya, mari kita pujikan bahwa hanya Engkau Yesus satu-satunya harapan di dalam hidup kita. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana, memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana, memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana, memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana, memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan,
satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan, hatiku percaya. Kepadamu Tuhan, hatiku percaya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya harapan. Hanya Engkau Yesus. Tempat kami percaya. Tempat kami berserah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, karena hanya Engkau-lah satu-satunya di dalam kehidupan kami. Di saat kami tidak ada jalan, Tuhan, kami percaya Kau pasti berikan jalan keluar. Kami menaruh harap sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, ya Roh Kudus. Haleluya, Yesus. Dan kami percaya, Tuhan, kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Terus pegang kami. Karena kami percaya kami selalu mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih, Bapa. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Terima kasih, Bapa. Kembali kami datang padamu, Bapa. Kami ucap syukur, Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami, Tuhan, kami naikkan kepadamu menjadi dupa yang harum, Tuhan, di hadapan Engkau. Bapa, terlebih Kau sucikan, kuduskan kami, ya Tuhan, supaya kami layak untuk menghadap kehadirat Tuhan. Dan pada saat ini, Bapa,
Kami sebentar akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu, Ibu Ina, yang akan membagikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biar Kau urapi dan kuasa-Mu. Berikan hikmat, Tuhan. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan bisa menjadi kekuatan iman kami. Bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya acara ini dan waktu ini, dan kami akan duduk diam untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sore hari ini, malam hari ini, saya mau sharing sedikit dan menyaksikan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Gitu. Mari kita buka dulu di 1 Petrus 5 ayat 7. Saya bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya ulangi sekali lagi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Lalu kita buka di Matius 11, 28 ayat 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat ini sungguh mengingatkan kepada kita, di mana kita ketika berbeban berat, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Dalam masalah yang menimpa kita, di balik semua itu, kita percaya selalu ada kebaikan, ada kemurahan, dan keadilan Tuhan yang tidak dapat dihitung banyaknya. Meskipun dalam hal yang paling kecil mungkin kita tidak menyadari, mungkin kita saat ada masalah, sebenarnya dalam perjalanannya itu Tuhan itu sudah menolong kita tanpa kita sadari. Anugerah Tuhan tuh nggak lebih besar ya dari dari setiap problem yang kita hadapi. Jika kita menyadari bahwa Tuhan selalu menjadi harapan kita, otomatis respon kita tidak akan menjadi panik. Otomatis kita akan mengalami sejahtera. Otomatis kita bisa menjalaninya. Dalam seiringnya masalah itu, kita tetap bisa fokus dan kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Saat ini saya mau menyaksikan apa yang saya alami, kira-kira kejadiannya itu sudah agak lama, mungkin 4-5 bulan yang lalu. Detailnya saya nggak bisa menceritakan karena ini intern bukan secara pekerjaan gitu loh. Jadi ada hubungannya dengan teks gitu ya. Jadi intinya dalam 5 bulan lalu saya dapat surat gitu loh, dan mengatakan kalau saya ada kesalahan yang tidak saya sengaja saya kerjakan. Orang saya, pegawai saya yang ngerjakan itu ada kesalahan nulis kasarnya gitu. Jadi itu dipermasalahkan oleh orang pajak. Waktu saya terima, saya syok ya, karena dendanya besar sekali. Saya sampai, Tuhan gimana ya gitu loh. Ya saya salah, saya nulis ini, kenapa saya enggak ngecek, kenapa bisa kelewatan gitu loh. Dan itu dipermasalahkan. Dan dendanya itu besar sekali. Saya sampai enggak berani ngomong ke orang tua saya. Di situ saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya enggak mau masalah seperti ini, sukacita saya jadi hilang. Saya bawa terus dalam doa, saya enggak tahu gimana, saya mau serahkan masalah ini ke dalam Tuhan, saya percaya, saya minta AR saya itu, yang menyurati saya itu, Tuhan berikan kelunakan hati, kasarnya seperti itu. Jangan sampai saya kena gitu loh, supaya dia bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Saya terus berdoa terus, saya
berusaha mengundur jawaban ke orangnya gitu. Saya terus percaya sama Tuhan, saya berharap sama Tuhan, saya katakan semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja. Walaupun kadang dalam hati itu saya sempat ada ya, dan ngitikin, wis pasti kamu harus bayar ini, wis harus gitu loh. Tapi saya bilang, Tuhan bisa enggak gitu, saya diluputkan dari ini gitu. Karena ya itu kesalahan enggak tahu gimana, sebenarnya mungkin enggak salah, tapi saya enggak bisa menemukan gitu loh. Dan orang yang mengerjakannya itu juga bingung gitu loh. Kok bisa seperti ini gitu loh. Jadi intinya ya wis lah, saya pasrah. Saya sudah ngomong ke kakak saya, ini gimana? Jadi ya wis, lah memang gini ya, memang kamu harus bayar gitu loh, aku bilang. Tapi saya bilang, aku ngomong ke papa itu gimana? Saya enggak berani gitu. Wis tak putusin, enggak usah ngomong dulu. Pokoknya saya percaya Tuhan akan buka jalan, enggak tahu gimana caranya. Saya mau berdoa, Tuhan, Tuhan tolong jamah orang itu supaya apa ya? Wis pokoknya supaya saya dapat jalan keluar gitu kasarannya. Saya berdoanya seperti itu terus tanpa saya sadari, saya enggak mau sukacita saya hilang itu. Setiap kali saya diingatkan oleh bapaknya, "Bu, bagaimana?" gitu. Saya, "Ya, Pak, tunggu, Pak," apa gitu. Saya berusaha, saya enggak marahi pegawai saya juga, saya enggak. Intinya saya tidak marah, saya tidak terpuruk mikir hal seperti itu. Saya berusaha fokus terus, saya percaya Tuhan akan bisa jalan keluar. Saya mengimani itu, dan saya sempat pernah mendengarkan saksian di YouTube tuh ada bilang, orang beriman gitu. Kalau kamu sudah tahu endingnya, itu bukan iman namanya. Tapi kalau kamu belum tahu endingnya, kamu mau mempercayai suatu hal, itu namanya iman. Saya klaim terus itu, Tuhan saya percaya. Pokoknya apapun itu yang terbaik. Kalau memang saya harus bayar, ya bayar gitu. Tapi kalau saya bisa diluputkan, ya puji Tuhan, saya seperti itu. Berjalan waktu, akhirnya kira-kira bulan kemarin, saya sudah membuat surat balasan, saya pasrah gitu, saya serahkan kepada orangnya. Dan puji Tuhan sekali, orangnya bisa enggak membahas yang saya takutkan gitu loh. Jadi dia, Ibu ini sudah intinya wis Ibu terserah mau bayar berapa. Saya sampai kaget. Oh iya Pak, saya langsung Tuhan terima kasih gitu loh. Saya bersyukur sekali, maksudnya tanpa sadar tuh Tuhan sudah menolong dalam hal itu, meskipun ya ini jangka waktunya masih ada, belum selesai gitu. Tapi saya percaya pertolongan Tuhan itu kasarnya sudah Tuhan menunjukkan kasih setianya sama saya seperti itu gitu loh. Jadi menurut saya ini sudah pertolongan dari Tuhan. Orangnya baik, semuanya itu sudah pertolongan dari Tuhan. Padahal saya di mana saya ketakutan sampai saya tuh nata ngomongan, saya nata, aduh ini nanti ngomongnya gimana, sampai saya hafalin, saya belajar supaya enggak salah ngomong. Semuanya hilang. Waktu saya ditelepon tuh, saya lupa semua, saya harus ngomong apa. Tapi puji Tuhan orangnya baik gitu loh. Jadi dia memberi arahan yang baik, dan saya enggak harus membayar yang paling saya takutkan gitu loh. Saya bersyukur saya Tuhan, maksudnya Tuhan sudah benar-benar menunjukkan kepada saya, jika kamu berharap pada Tuhan, fokus sama Tuhan, jangan kepada masalahmu. Kamu nggak bisa menghindar dari masalah itu. Dan saya di situ saya tetap mengucap syukur, walaupun nantinya saya harus membayar kasarnya seperti itu. Saya belajar mengucap syukur, saya menerima itu tanpa saya harus bersungut-sungut. Ya anggap saja ini pelajaran buat saya gitu loh. Jadi di situ saya dari awal saya belajar mengucap syukur, saya tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan pegawai saya tidak menyalahkan, kasarnya tidak emosi menghadapi semua ini gitu loh. Di situ saya di flashback kalau kita berserah kepada Tuhan, ya tadi itu selalu ada kebaikan, selalu ada kemurahan Tuhan, selalu ada keadilan Tuhan gitu. Jadi penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam hal yang kecil apapun. Kayak seperti mungkin ada kejadian yang lucu. Saya 2 hari yang lalu, saya merasakan benar-benar tidak punya uang. Dalam arti seperti ini, saya pergi ke mall di Sunrise, saya enggak bawa dompet, ketinggalan di rumah. Saya hanya bawa tas kosong isinya. Tapi puji Tuhan di dalam tas itu ada uang gitu loh. Saya dengan santainya, saya pedi, saya meni semuanya, saya buka dompet, oh cukup untuk pedi meni. Ya wes lah, gitu.
Terus saya pikir, ini cukup untuk parkir, bayar parkir. Ya udah, saya santai-santai. Malah saya belanja, saya pikir nanti pakai HP aja transaksinya. Shopee lah, Tokped, apa. Saya sempat beli roti. Nah, waktu beli roti itu ternyata apa? Aplikasinya tidak bisa jalan. Jadi, mau nggak mau sisa uang saya harus bayar roti pas sisa Rp500. Terus saya bingung, saya nggak bisa keluar dari mall karena saya nggak bawa apa-apa. KTP, SIM semua nggak bawa. Saya telepon suami saya nggak bisa pulang ini kalau kamu nggak bawa uang 6.000 ke mall, kasarnya seperti itu. Karena saya punya uang cuma Rp500. Terus saya mikir, ini pas mobil yang saya pakai itu mobilnya papa saya lagi. Jadi biasanya nggak ada, saya nggak ngerti ada uang apa nggak di dalam mobil. Terus suami saya bilang, biasanya papa naruh uang parkir. Oh iya ya, ya wes, nggak usah dijemput dulu, saya tak ke parkiran. Saya ke parkiran, saya geledah uangnya, saya nemu uang pas 6.000. Saya sempat enggak berani keluar, saya tiba-tiba ingat, nanti tiba-tiba parkirnya 8.000 apa 6.000, saya lupa karena sudah lama sekali enggak masuk. Terus saya tanya-tanya teman, katanya 6.000 kayaknya, 6.000 tuh. Ya wes, saya tekad. Beneran saya keluar, ternyata benar 6.000. Jadi saya cuma sisa punya uang 500. Terus ada teman saya nyelutuk, baru kali ini kamu merasakan enggak bawa uang tuh gimana ya? Maksudnya kayak seperti orang enggak punya uang tuh dalam hal kepepet itu gimana kamu baru merasakannya. Saya bilang, sebenarnya ya enggak merasakan apa-apa, tapi saya kalau sampai seperti itu saya malu sekali pasti gitu loh. Masa enggak bisa keluar mall gitu loh. Akhirnya tapi di situ saya belajar hal yang penting, maksudnya apa ya? Dalam hal kecil apapun Tuhan itu tetap sediakan gitu loh. Dan uangnya itu pas gitu. Saya bisa keluar dari Sunrise Mall itu dengan uang yang pas. Sudah tidak ada uang sama sekali, hanya sisa 500 perak. Di situ saya juga merasakan apa ini pertolongan Tuhan, karena kok ya pas ada di mobil itu ada uang gitu. Kalau enggak ya sudah, saya terpaksa suami saya buat antar uang atau pegawai saya gitu. Tapi kan ya malu sekali kasarnya gitu loh. Jadi dari hal yang kecil itu pun Tuhan tuh tanpa sadar sudah menolong saya gitu loh. Walaupun dalam hal uang parkir gitu loh. Itu sudah pertolongan Tuhan menurut saya. Dalam setiap hal yang saya kerjakan, dalam setiap hal yang saya lakukan. Saya pernah puji Tuhan juga waktu saya bersepeda ke Probolinggo, saya tuh jatuh. Nggak tahu gimana saya kepleset, saya jatuh kena kepala. Waktu itu saya cuma begini, Tuhan Yesus gitu aja Tuhan. Tapi saya langsung berdiri. Teman saya langsung, kamu nggak apa-apa gitu, karena kebentur kepala gitu loh. Saya bilang, enggak sakit, udah lanjut aja gitu. Saya juga bingung. Andai kan waktu itu saya enggak pakai penutup kepala apa mungkin ya, wis enggak tahu jadinya apa gitu, karena jatuhnya lumayan keras gitu loh. Jadi dalam setiap hal yang kita lakukan itu selalu ada pertolongan Tuhan tanpa kita sadari. Mungkin ya itu tadi dalam hal saya jatuh tadi juga ya amit-amit maksudnya jangan sampai gitu ya. Parah gitu jangan sampai gitu. Tapi Tuhan tuh tanpa sadar juga melindungi saya gitu loh. Jadi kita makanya kita harus tetap dekat sama Tuhan dalam setiap hal yang kita hadapi, dalam setiap masalah yang kita jalani, kita harus tetap belajar bersukacita. Nggak boleh bersungut-sungut. Saya ingat-ingat yang hal-hal yang saya alami itu saya nggak marah-marah lah, saya nggak bersungut-sungut, tapi saya malah intinya biasa bersukacita. Saya belajar untuk Tuhan tolong gitu. Tuhan tolong, tanpa sadar saya mengucapkan dalam iman saya itu Tuhan pasti tolong saya gitu. Dalam hal kecil apapun Tuhan akan tolong saya. Kalau saya menghadapi masalah yang besar, masalah yang seperti tadi itu saya selalu katakan dalam diri saya, segala sesuatunya akan baik-baik saja. Saya suka dengarkan lagunya yang bahasa Inggris itu everything is gonna be alright. Every little thing is gonna be alright. Jadi sangat hal detail yang kecil apapun itu akan baik-baik saja. Dimana kalau kita percaya sama Tuhan, kita tetap bersyukur dan bagaimana kita merespon apa yang kita sudah alami kepada masalah itu. Ada satu quote yang saya suka ya dari pendeta Bu Eli, dikatakan begini, ketika kita mengenal Allah dengan benar, melalui ketaatan, keintiman, dan keserupaan dengan Kristus,
maka kita pasti teguh jaya menghadapi badai. Jadi intinya meskipun hasilnya nanti apapun, kita tidak mempertanyakan, kita tidak tidak ngenyang kasarnya. Pokoknya kita benar-benar pasrah sama Tuhan. Nanti hasilnya apapun Tuhan, ya saya terima, kasarnya seperti itu. Jadi kita belajar mengenal, karena saya percaya di balik semua itu Tuhan akan mengajarkan kita sesuatu. Walaupun itu susah, walaupun itu sakit, tapi di situ kita belajar untuk mengenal Allah dengan benar, yaitu melalui keintiman dengan Tuhan. Makanya tuh kita berusaha selalu intim dekat dengan Tuhan. Walaupun secara manusia mungkin susah ya, saya sendiri juga kadang masih males masih bolong-bolong, tapi saya belajar untuk menyempatkan waktu untuk intim dengan Tuhan. Paling tidak bercakap-cakap dengan Tuhan, berharap dan berdoa dan bercakap pada Tuhan. Karena di situ kata vitaminnya kita gitu. Karena itu di situ untuk mendorong kita untuk lebih sukacita kita supaya nggak hilang, damai sejahtera kita supaya nggak hilang. Jadi kita gunanya untuk intim dengan Tuhan seperti itu. Jadi saya percaya dalam segala apapun yang kita hadapi, di balik semua itu ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita mungkin, tapi kita harus percaya bahwa semua itu akan ada kebaikan Tuhan yang kita nggak tahu, yang Tuhan sudah sediakan. Dalam segala pergumulan kita mungkin hasilnya nggak sesuai yang kita inginkan. Itu kita harus tetap belajar bersyukur kepada Tuhan dan menerima kalau itu semuanya untuk demi kebaikan kita. Karena kita nggak akan tahu nanti setelah mungkin mengalaminya beberapa saat baru kita sadar, oh ya, ternyata seperti ini. Gitu. Jadi banyak hal yang sudah saya alami, kalau diingat-ingat di belakang, ya benar sih aku seperti ini. Karena Tuhan kepingnya seperti ini. Gitu. Jadi kadang kita bisa flashback seperti itu. Kadang kita diingatkan, mungkin waktu kita lagi susah gitu, Tuhan bisa mengingatkan, kamu jangan ngitung susahnya aja gitu, tapi kebaikan yang sudah aku berikan kepada kamu, kamu juga harus ingat. Kalau kita selalu mengingat kebaikan kita, kebaikan Tuhan, saya percaya iman kita akan selalu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Itu yang saya rasakan, dan mari kita sama-sama kita belajar mengenal Allah dengan benar, kita belajar supaya hidup kita selalu taat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan dalam setiap apa yang kita alami. Kadang-kadang Tuhan memang sengaja mengizinkan kita mengalami hal itu supaya kita lebih banyak berharap, lebih banyak bersyukur sama Tuhan. Jadian kayak Cik Ina kemarin, lucu juga ya. Bisa sampai nggak punya uang untuk keluar dari mall, tapi bisa masuk mall gitu ya. Memang kadang-kadang hal sekecil itu yang Tuhan tunjukkan ke kita. Kalau kamu tuh bukan apa-apa, kalau bukan aku yang nolong kamu itu siapa gitu. Memang bukan uang yang menyelamatkan kita, memang bukan harta dan segala macam, bukan. Tapi bagaimana kita kenal sama Tuhan, bagaimana kita dekat sama Tuhan, itu yang akan menyelamatkan kita, itu yang akan membuat kita tenang, kan seperti itu. Luar biasa kesaksiannya ya. Mungkin kesaksiannya lucu ya. Mungkin ibu-ibu di sini gitu merasa loh kok lucu sekali gitu. Tapi ya memang Tuhan mengizinkan hal itu terjadi pada Ibu Ina supaya harapannya, supaya hatinya semua semakin dekat sama Tuhan. Dan di sini Tuhan juga mengingatkan kita semua, jangan karena 1-2 masalah kita menjadi kendor, kita menjadi sudahlah, saya sudah doa kok Tuhan kok kayaknya nggak tolong saya sudah doa tapi kok saya tetap dikasih masalah gini, tetap dikasih sakit gini, dan segala macam yang kita pikirkan itu tidak mungkin terjadi kalau kita dekat sama Tuhan, itu salah. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin Tuhan uji dengan berbagai macam masalah, berbagai macam ujian. Tujuannya supaya kita semakin yakin kalau Tuhan itu ada dan selalu ada untuk kita. Puji Tuhan, terima kasih atas sharing-nya Ibu Ina. Ini menjadi berkat bagi kita semua. Sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat kita seperti biasa. Dan hari ini saya mau kita menaikkan doa. Begitu banyak berita yang mengatakan corona versi terbaru akan segera tiba, bahkan sudah tiba di negara-negara lain. Dalam hati kecil ada rasa takut,
Kalau masuk lagi ke Indonesia bagaimana? Kalau sampai begini bagaimana? Walaupun beberapa jurnal, beberapa berita menyatakan tidak lebih parah. Katanya tidak lebih mematikan daripada Delta, tapi lebih cepat menular. Nah, kan bingung juga ya. Tidak lebih mematikan, tapi lebih cepat menular. Berarti kan ya bisa dikatakan luar biasa juga. Gitu. Jangan sampai, kalau boleh ya, kalau boleh kita selalu berdoa sama Tuhan kalau boleh ya. Seperti Tuhan Yesus pun berdoa, kalau boleh lalukan cawan ini. Tapi kalau misalnya Tuhan izinkan terjadi, harus kita alami. Ya berarti Tuhan yang akan menjaga dan melindungi bangsa kita. Di sini saya meminta tolong Ibu Melina berdoa bagi bangsa dan negara kita, supaya Tuhan terus jaga, Tuhan terus lindungi, jauhkan dari segala macam hal-hal yang buruk, segala macam berita-berita yang tidak enak itu biar Tuhan jaga dan lindungi bangsa negara kita, terutama kota kita, Mojokerto. Lalu kemudian yang kedua untuk seluruh jemaat GBT Mojokerto. Dalam minggu ini kita kehilangan 2 orang, tapi yang satu bukan jemaat kita ya, tapi ibunda dari Bapak Alan, ibu mertua dari Ibu Sulis. Tuhan panggil pada hari apa? Jumat apa hari apa ya? Hari Kamis atau Jumat, saya lupa tepatnya, di Kalimantan sana. Kiranya kita berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan supaya diberikan penghiburan, dan juga menyusul hari ini Tuhan telah memanggil pulang saudari kita tercinta Ibu Titi Firdiati. Tuhan Yesus tahu yang terbaik. Mungkin sudah bertahun-tahun sakit yang dialaminya, mungkin sudah segenap jiwa, raga, dan segala macam yang telah dia coba. Tapi hari ini Tuhan menganggap selesai semuanya. Dan itu berarti kita ditugaskan untuk mendoakan seluruh keluarga yang ditinggalkan agar tetap kuat di dalam Tuhan, agar tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Di sini saya mau minta tolong Ibu Endras berdoa bagi keluarga Ibu Titi, bagi keluarga Bapak Alanda, supaya mereka semakin kuat di dalam Tuhan, diberikan penghiburan, dan juga sekaligus Ibu Endras mendoakan seluruh jemaat GBT Mojokerto agar senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Juga untuk Natal kita, tanggal 18 dan 19 Desember 2021, kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang jaga, Tuhan yang lancarkan semuanya. Ya, nanti terakhir saya yang akan menutup di dalam doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Selamat malam Bapak. Kembali kami naikkan syukur ke hadapan-Mu. Karena petang hari ini kami masih boleh berkumpul bersama. Engkau masih berkenan mendengarkan syafaat yang akan kami naikkan. Petang hari ini ya Bapa, izinkan kami membawa bangsa dan negara kami. Ampuni segala dosa yang mungkin sebagai rakyat kami lakukan, dan juga mungkin yang banyak dilakukan oleh para pemimpin kami. Biarlah Engkau berkenan untuk mengampuni itu semua, hingga kami layak menaikkan doa-doa kami, permohonan kami. Bapa yang baik, kami telah mendengar begitu banyak berita yang menakutkan di luar. Berita yang mengatakan bahwa pandemi ini masih panjang, bahkan masih banyak varian baru yang harus kami hadapi. Namun biarlah itu semua tidak mengecilkan iman kami. Kami juga boleh berjalan seperti iman yang kuberikan kepada saudari kami, Ibu Ina. Kami boleh tetap percaya bahwa ada tangan Tuhan, tangan yang walau tidak nampak, tidak kelihatan, namun tangan itu sangat berkuasa untuk melindungi kami. Bapak yang baik, berkati para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden kami. Beliau membutuhkan hikmat kebijaksanaan yang daripada Engkau ya Allah, sehingga apa yang beliau putuskan boleh benar-benar yang terbaik buat kami.
Dan biarlah itu juga boleh menggerakkan hati kami semua selaku rakyatnya agar kami patuh terhadap segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Kami tidak melanggar protokol kesehatan, kami tetap mematuhinya, kami tetap menjaga keluarga kami masing-masing, kami tetap menjaga sesama kami. Bapa yang baik, biarlah kami letakkan pengharapan kami kepadamu. Tiang awan dan tiang api-Mu senantiasa melindungi kami, membentengi kami. Dan itu juga tidak menyurutkan niat kami untuk tetap peduli kepada sesama kami. Di tengah segala penderitaan kami tetap boleh berbagi, kami boleh tetap saling mengasihi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, khususnya juga buat kota kami Mojokerto. Kami bersyukur kalau Mojokerto masih boleh dalam kondisi yang aman. Namun juga semua itu biarlah tidak membuat kami menjadi lengah, tidak membuat kami menjadi sombong. Biarlah itu boleh mengingatkan kami akan penyertaan-Mu, bahwa jika semua ini berlangsung dengan baik, itu juga tak lepas dari campur tangan-Mu. Dan kami tetap tunduk kepada kehendak-Mu, kami tetap tunduk kepada segala peraturan yang telah digariskan oleh pemimpin kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan bangsa dan negara kami, juga diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami naikkan doa dan syukur kami. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia kebaikan yang Tuhan masih izinkan buat kami, yang Tuhan masih berikan buat kami, sehingga sampai pada saat sore hari ini Tuhan, atas kasih setia-Mu, Engkau boleh kumpulkan kami, kaum wanita GBT buat sore hari ini. Bapa, kiranya Engkau tahu yang menjadi kerinduan hati setiap wanita-wanita GBT pada saat sore hari ini ya Tuhan. Walaupun dalam kondisi yang terbatas, di dalam fasilitas Zoom, tapi kami yakin dan percaya ya Bapa, di dalam tengah-tengah situasi pandemi, penyertaan-Mu yang begitu luar biasa, Engkau yang mengingatkan lewat hamba-Mu untuk kami boleh senantiasa sekecil apapun, sedetik apapun ya Tuhan, Engkau selalu mengajarkan, mengingatkan buat malam hari ini untuk senantiasa mempercayakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman yang telah mengingatkan buat kami, buat sore hari ini. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu ya Bapa. Kau tambahkan hikmat bertambah-tambah limpah buat hamba-Mu ya Bapa. Tuhan, buat sore hari ini kami juga mau serahkan buat seluruh jemaat GBT ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kiranya kami yakin dan kami percaya Engkau tahu ya Tuhan yang menjadi setiap pergumulan, permasalahan yang mereka hadapi ya Bapa. Mari Tuhan, kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah mereka. Engkau yang akan senantiasa memberikan solusi, memberikan damai sejahtera buat mereka Tuhan. Sehingga di dalam situasi dan kondisi pada saat-saat ini Tuhan, mereka boleh tetap senantiasa berharap kepada Engkau saja. Bapa, buat sore hari ini, kami khususnya mau serahkan buat keluarga besar dari Bapak Ibu Alan dan juga keluarga besar dari Ibu Titik ya Tuhan yang telah ditinggalkan. Kiranya Engkau yang akan senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan yang limpah-limpah yang daripada Engkau. Sehingga buat keluarga yang ditinggalkan, boleh senantiasa meneladani iman percayanya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa memberikan penghiburan, yang akan senantiasa melawat buat keluarga Bapak Ibu Alan dan juga keluarga Ibu Titik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami
buat sore hari ini Tuhan, mau menyerahkan buat kehidupan kami semua wanita GBT dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Baik yang sudah bisa mengikuti Zoom ataupun yang belum bisa mengikuti ibadah secara online, kiranya Engkau yang akan senantiasa memberkati para wanita-wanita ini ya Bapa. Sehingga sebagai seorang wanita, kami boleh senantiasa hidup dengar-dengaran, taat, tunduk akan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami boleh senantiasa menjadi terang di tengah-tengah dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam setiap masalah kami, selalu ada kebaikan, selalu ada keadilan, selalu ada kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ajarkan kami terus untuk mengandalkan Engkau dalam setiap hari-hari hidup kami. Umur manusia di tangan Tuhan. Tidak ada seorang pun dari kami yang tahu kapan saatnya kami tiba. Tapi kami mau Tuhan, kami mau untuk terus ada di dekat-Mu. Kami mau terus ada di dalam genggaman-Mu. Supaya suatu hari kelak, ketika Engkau menganggap kami selesai dalam dunia ini, kami yakin dan kami pasti bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan hari ini lewat hamba-Mu Ibu Ina. Kiranya Tuhan ini menjadi pegangan bagi kami semua. Kiranya ini menjadi suatu pegangan yang teguh bagi kami. Supaya kami mau terus mengandalkan Tuhan. Supaya kami tidak menganggap masalah yang terjadi itu karena kami dekat dengan Tuhan. Tapi karena kami tahu Tuhan mau melihat seberapa dalam iman kami kepada Engkau. Kiranya Engkau memberkati Ibu Ina dan keluarganya Tuhan. Engkau yang tahu setiap masalah pergumulan apa yang dihadapi. Kiranya Tuhan, Engkau yang campur tangan dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan memakai Ibu Ina lebih hari, lebih luar biasa lagi. Melihat kemuliaan Tuhan hari demi hari. Supaya kelak suatu hari nanti dapat menceritakan kepada semua orang kalau Yesus adalah Tuhan yang hidup, benar-benar Allah yang luar biasa. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu yang telah melayani hari ini, Ibu Diah Susanti. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang tahu setiap masalah pergumulan apa yang dihadapi oleh hamba-Mu ini. Tapi Tuhan, jangan sampai pelayanannya menjadi kendor. Pakai terus untuk melayani Tuhan. Pakai Ibu Sus terus untuk menjadi saluran berkat dimanapun beliau berada. Dan juga untuk kami semua Tuhan yang hadir pada ibadah wanita hari ini. Engkau yang tahu masalah kami. Engkau yang mengizinkan kami mengalami ini dan itu hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan ada dan terus ada bersama dengan kami. Kiranya Engkau menguatkan kami selalu, dan kiranya Engkau terus tuntun hidup kami, supaya tidak melenceng dari jalan-Mu. Terima kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur kepadamu untuk hari ini. Walaupun ada kesedihan kalau kami harus kehilangan seorang anggota keluarga kami. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang telah memberikan kebahagiaan kepada beliau, Tuhan yang telah memberikan kesembuhan kepada beliau, dan Tuhan yang telah memberikan kelegaan. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus bersama dengan keluarga yang ditinggalkan semuanya, supaya semua melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Secara khusus kami berdoa untuk ibadah Natal GBT Mojokerto yang akan diadakan pada tanggal 18 dan 19 Desember nanti. Tuhan, kiranya Engkau lancarkan setiap acara kami,
Walaupun bukan perayaan seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kami mau dapat merayakan Natal dalam kerohanian kami. Kami mau dapat merayakan Natal, arti Natal yang sesungguhnya, supaya ada dan menjadi pegangan hidup kami untuk memasuki tahun mendatang. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hidup kami, pada setiap hari-hari kami di tahun mendatang. Tapi kami tahu Tuhan sudah tahu, dan Tuhan sudah mengaturkan yang terbaik bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang melawat, Engkau yang beserta, dan tidak pernah meninggalkan seluruh ibu-ibu kaum wanita yang hadir pada sore malam hari ini, juga untuk ibu-ibu lain yang mungkin tidak dapat bersama dengan kami hari ini karena berbagai macam kesibukan dan berbagai macam hal yang harus dikerjakan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau telah melawat mereka semua juga. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah ibadah kami pada hari ini, pada penghujung bulan November ini, dan kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan.